Jemaat Tuhan, mari kita memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Seperti yang tadi kami naikkan di hadapan Tuhan. Menjadi doa dan kerinduan kami untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus. Namun kami menyadari bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak bisa. Oleh karena itu kami membutuhkan firman Tuhan yang menuntun kami, yang memberikan kepada kami cahaya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon biar Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Memberikan kepada kami pengertian dan juga ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami berdoa, sapalah kami dengan kebenaran-Mu pada minggu pagi ini. Di tempat-tempat di mana menjadi kerinduan kami, di tempat-tempat di mana menjadi pergumulan kami, di tempat-tempat di mana menjadi kelemahan kami. Kami berdoa, biar Engkau sendiri yang boleh melawat kami. Kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada minggu pagi ini adalah hidup tanpa kebenaran. Masih di dalam satu rangkaian yang sama, kita membahas kisah para rasul. Dan pada minggu pagi ini kita sudah sampai pada kisah para rasul, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-53. Saudara, ini adalah satu perikop yang panjang, karena ini merupakan pembelaan Stefanus. Tetapi kita tidak akan membaca setiap ayatnya. Nah, untuk mendapatkan satu benang merah dari perikop ini, saya sudah menampilkan di layar kaca ayat-ayat yang akan kita baca. Jadi kita akan memulai membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kisah para rasul pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Lalu Allah memberikan kepadanya, yaitu kepada Abraham, perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kita melanjutkan membaca ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, ayat yang ke-20. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kita melanjutkan ayat yang ke-35. Musa ini yang telah mereka tolak, dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ayat yang ke-39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, yaitu kepada Musa, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kita melanjutkan membaca ayat 42 sampai ayat yang ke-53. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan
sampai di seberang sana, Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan satu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, seperti yang saya tampilkan di layar kaca, ada 3 lingkaran besar yang menggambarkan 3 karakter. Yaitu ketika kita berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, yaitu di mana para rasul pada waktu itu memberikan perintah untuk memilih 7 saudara yang terkenal baik, yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mereka inilah yang memiliki kehidupan yang berdampak di dalam baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanan mereka. Nah, salah satu dari 7 orang yang dipilih itu, atau 7 orang yang diutus untuk melayani pelayanan diakonia itu adalah Stefanus. Dan di dalam perikop sebelumnya, di dalam konteks yang merangkai atau yang membingkai perikop yang tadi kita baca, di sana dikatakan Stefanus ini terus bersaksi dengan kuat kuasa Allah, tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan dan dengan kehidupan Stefanus. Mereka ini menuduh Stefanus. Mereka menuduh hal-hal yang tidak baik, yaitu orang-orang dari Libertini yang disebut sebagai Synagogue of the Freedmen. Saudara, secara garis besar sebetulnya tuduhannya hanya 2. Yang pertama yaitu mereka menuduh Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Wah, ini adalah satu tuduhan yang berat sekali. Sebab mengucapkan kata-kata hujat kepada Musa itu adalah sesuatu yang sangat serius. Apalagi mengucapkan kata-kata hujat kepada Allah. Hukumannya bisa hukuman mati. Dan yang kedua, tuduhan mereka adalah Stefanus ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini, bait Allah yang ada di Yerusalem pada waktu itu, dan juga dikatakan Stefanus dituduh menghina hukum Taurat. Itulah sebabnya di dalam perikop ini kita membaca Stefanus memberikan pembelaannya di depan Sanhedrin. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembelaan Stefanus, mari kita melihat bahwa Stefanus ini sebenarnya adalah seorang Yahudi yang mampu berbicara di dalam bahasa Yunani atau yang kita sebut sebagai Hellenistic Jew. Saudara, kenapa hal ini penting? Karena Lukas menunjukkan bahwa Stefanus ini adalah seorang Yahudi yang berbahasa Yunani, seorang Hellenistic Jew. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pertama dari namanya, yaitu dari nama Stefanus atau Stefanos, di situ itu adalah nama Yunani. Dan yang kedua, dari keterwakilan dalam bahasa. Tentunya karena dibutuhkan pelayanan diakonia itu adalah untuk melayani orang-orang atau janda-janda yang berasal dari komunitas Hellenistic Jew. Maka
7 saudara termasuk Stefanus itu juga harus mampu berbahasa di dalam bahasa mereka. Jadi di sini ada seorang penafsir atau seorang scholar yang bernama Craig S. Keener. Keener di sini menyarankan oleh karena Lukas menunjukkan bahwa Stefanus itu adalah seorang Hellenistic Jew, kita ada baiknya mengamati struktur dari pembelaan Stefanus ini dengan perspektif dari retorika Greco-Romawi atau yang disebut sebagai Greco-Roman rhetorical perspective. Saudara, ini penting menurut Keener karena ini akan menolong kita untuk melihat pokok pikiran dan alur logika dari kacamata seorang orator yang berbicara dalam bahasa Yunani. Nah, dalam hal ini tentunya ini akan menolong kita untuk melihat kerangka berpikir Stefanus. Mari kita lihat lebih jauh. Saudara, seperti yang tampak di dalam layar kaca, kita bisa melihat bagaimana struktur retoris pembelaan Stefanus di sini. Saudara, sekilas memang ini terlihat agak teknis begitu ya, tetapi kita akan coba lihat sedikit demi sedikit supaya kita bisa mendapatkan semacam bird's eye view begitu ya, gambaran yang menyeluruh begitu, seperti apa sebetulnya pembelaan Stefanus itu. Saudara, struktur retoris dari pembelaan Stefanus itu terdiri sebenarnya dari 4 hal ya. Lalu dimulai dengan yang namanya exordium. Jadi exordium ini adalah pendahuluan. Lalu ada 4 hal yang mengikutinya, yaitu narasio atau narasi awal, transisio, lalu argumentasio, argumentasi yang Stefanus berikan nanti, dan yang terakhir adalah peroratio. Peroratio adalah kesimpulan. Saudara, mari kita melihatnya satu demi satu. Saudara, di dalam exordium atau di dalam pendahuluan ini, Stefanus ini berkata di ayat yang kedua A di sana, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah." Saudara, satu kalimat ini singkat, tetapi Stefanus menyapa Sanhedrin dengan sapaan saudara-saudara dan juga bapak-bapak. Ini adalah satu bentuk bukan hanya untuk menarik perhatian Sanhedrin, tetapi juga Stefanus itu menunjukkan sikap hormat di awal dari pidato pembelaannya. Maka setelah menunjukkan sikap hormat, Stefanus memulai dengan narasi atau narasio, suatu uraian yang menjelaskan pembelaannya. Saudara, di dalam narasio ini, yaitu di ayat 2b sampai ayat yang ke-34, Stefanus menunjukkan sebetulnya narasi perjanjian lama. Bagaimana Allah bekerja melalui Abraham, di ayat yang kedua sampai ayat 8a. Bagaimana Allah bekerja melalui Ishak, dan di sana didirikan Covenant of Circumcision atau perjanjian sunat. Lalu bagaimana Allah bekerja melalui Yakub di ayat yang ke-8c, melalui Yusuf ayat 9 sampai ayat yang ke-19, dan juga melalui Musa ayat 20 sampai ayat yang ke-34. Jadi di sini kita bisa melihat narasi yang panjang, tetapi di dalam narasi yang panjang ini ada tokoh-tokoh yang penting di dalam sejarah perjanjian lama yang di dalam dan melaluinya Allah bekerja untuk membawa keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi umat manusia. Jadi di sini kita bisa melihat sejarah keselamatan Allah. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai kepada Musa. Lalu setelah Stefanus selesai menjelaskan narasi perjanjian lama itu, yaitu sejarah keselamatan atau historia salutis itu, maka Stefanus masuk ke ayat yang ke-35, ke transisi. Maka di transisi satu ayat ini dia berkata, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Saudara, mengapa transisi ini penting? Karena ini menjadi sentral yang nanti akan mendasari argumentasio dari Stefanus. Karena kita ingat tadi di awal, tuduhan terhadap Stefanus itu adalah dia menghujat Musa dan menghujat Allah. Jadi fokus dari ayat 35 ini sebenarnya Stefanus mau menunjukkan bahwa sebetulnya dia tidak menghujat Musa, dia tidak menghujat Allah. Dan lalu Stefanus masuk ke dalam ayat yang ke-36. Dan di ayat yang ke-36 ini adalah mengawali dari argumentasio atau argumentasi Stefanus. Saudara, argumentasi Stefanus mulai dari ayat 36 sampai ayat yang ke-50 itu terdiri dari 4 bagian sebetulnya.
Yang pertama itu berbicara tentang keunggulan Musa. Sana dikatakan bahwa Musa diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Stefanus juga berkata bahwa Musa adalah pembebas dengan berbagai mujizat dan tanda. Lalu dikatakan Musa juga adalah bayang-bayang atau foreshadow dari Mesias yang akan membebaskan. Karena dikatakan Allah akan membangkitkan orang yang sama atau seorang yang lain yang sama besarnya dengan aku, dikatakan. Dan dia yang akan membebaskan umatnya. Dan ini adalah foreshadow dari Mesias yang akan datang. Lalu dikatakan Musa juga sebagai pengantara antara Allah dengan bangsa Israel, khususnya di Gunung Sinai pada waktu itu. Jadi di sini Stefanus menunjukkan bahwa dia tidak merendahkan Musa. Stefanus juga menunjukkan bahwa dia tidak menghujat Musa, tetapi dia meninggikan Musa. Dia menunjukkan bahwa Musa itu supreme, ada supremasinya di situ. Bahwa Allah bekerja dengan luar biasa di dalam dan melalui Musa. Itu yang pertama. Argumentasi yang kedua adalah, yaitu setelah berbicara tentang Musa, maka Stefanus beranjak kepada respon dari orang Israel. Yaitu ketidaktaatan dan penolakan bangsa Israel terhadap Musa. Dari mana kita bisa melihat ketidaktaatan dan penolakan ini? Stefanus menunjukkan ayat 39b di sana, orang Israel ingin kembali ke Mesir. Padahal Allah itu sudah menunjukkan dengan kuasa yang luar biasa, tiang awan dan tiang api menyertai mereka, bahkan dengan tulah, dengan berbagai tanda yang luar biasa, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Musa. Mereka menolak Musa dan menolak Allah. Mereka mau balik ke Mesir. Tapi mereka juga dikatakan di sana yang kedua, ayat 40 sampai ayat 41, bukan hanya ingin kembali ke Mesir, tetapi mereka membuat dan menyembah berhala patung lembu emas itu dan berkata, inilah dia Allah yang membawa kami keluar dari Mesir. Lalu mereka berpesta, mereka menyembah patung itu dan memberikan sesembahan. Saudara, ini adalah satu sikap yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Allah murka kepada mereka. Nah, ini adalah argumentasi yang kedua dari Stefanus. Argumentasi yang ketiga, setelah Stefanus menunjukkan bahwa Musa itu unggul atau supreme, setelah Stefanus menunjukkan bahwa bangsa Israel itu menolak Musa, maka Stefanus menunjukkan apa respon Tuhan terhadap bangsa Israel. Saudara, reaksi Allah terhadap kebebalan hati bangsa Israel mulai dari ayat 42 sampai ayat yang ke-50. Allah berpaling dari mereka. Allah membiarkan mereka. Bahkan dikatakan Allah membuang mereka ke seberang sana di Babel. Allah menyerahkan mereka kepada kekerasan hati mereka. Lalu bagian yang keempat atau bagian terakhir dari argumentasio itu, setelah dikatakan reaksi Allah yang begitu keras kepada bangsa Israel, maka Stefanus sampai kepada klimaks dari argumentasinya, yaitu tentang kemah Allah, kemah kesaksian. Saudara, penting bagi kita untuk mengingat bahwa di dalam konsepsi atau pemikiran bangsa Israel ataupun Sanhedrin juga pada waktu itu, saudara, bait Allah itu adalah sakral. Bait Allah itu adalah lambang kehadiran Allah. Dan itulah sebabnya Stefanus menunjukkan bahwa kemah kesaksian atau tabernakel atau bait Allah itu selalu beserta dengan umatnya. Saudara, dalam argumentasi yang ketiga tadi kita mendengar Allah membuang mereka ke Babel. Tetapi dalam argumentasi yang keempat Stefanus menunjukkan sekalipun Allah membuang mereka, Allah menarik mereka kembali dan mengumpulkan mereka. Lalu di dalam dan melalui bait Allah itu Allah hadir bersama dengan umatnya. Lalu dikatakan Allah hadir pada zaman Musa, yaitu ada kemah tabernakel di sana, kemah perjanjian. Lalu pada zaman Yosua ayat 45a, lalu pada zaman Daud 45b sampai 46, dan yang terakhir pada zaman Salomo. Karena Daud berkata dia mau mendirikan bait Tuhan, dia mau mendirikan rumah untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkata Salomo lah yang akan membangun. Maka didirikan bait Allah yang besar pada zaman Salomo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Stefanus mau tunjukkan di sini? Saudara, yang Stefanus mau tunjukkan di dalam argumentasio ini adalah bahwa pada zaman perjanjian lama, kemah Allah bersama-sama dengan umatnya. Tadi Musa, lalu Yosua, Daud, dan Salomo. Saudara, pada masa perjanjian baru, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan umatnya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Saudara, dalam bahasa Yunani,
Diam itu artinya berkemah sebetulnya. Jadi di dalam perjanjian lama Allah berkemah bersama dengan umatnya. Di dalam perjanjian baru Allah juga berkemah bersama dengan umatnya di dalam diri Yesus Kristus. Sampai kepada akhir zaman, nanti di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 di sana dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saudara, maksudnya di sini Stefanus ingin mengatakan kepada para Sanhedrin yang menguasai Taurat pada waktu itu. Dia berkata seolah-olah demikian, Bapak-bapak yang saya hormati. Jikalau Bapak-bapak sungguh-sungguh mempelajari Taurat dan firman Tuhan, tidakkah Bapak-bapak lihat bahwa dari perjanjian lama Allah itu terus berkemah bersama dengan umatnya. Sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada masa kini, Allah juga hadir bersama-sama dengan kita. Dan sesungguhnya Allah hadir bukan di bait Allah dalam bentuk benda itu, dalam bentuk batu itu. Tetapi Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus yang telah disalibkan itu. Jadi Stefanus ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan. Dan tuduhan yang kedua bahwa dikatakan Stefanus menghujat dari bait Allah itu tidak benar. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan bait Allah yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Di mana kemah Allah itu hadir berdiam bersama-sama dengan umatnya. Dan di dalam kehidupan perjanjian baru dan terus menerus sampai pada saat ini, bait Allah hadir di dalam diri kita, yaitu kita sebagai gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah memaparkan argumentasi di dalam 4 poin ini, maka Stefanus sampai kepada kesimpulannya. Stefanus ingin mengatakan kepada para Sanhedrin itu, iman Kristen. Sesungguhnya jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Mesias itu, yang dijanjikan Allah itu, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka itu sebenarnya adalah kelanjutan dari Yudaisme. Jadi kalau kita mau memegang Yudaisme yang sejati, seolah-olah Stefanus berbicara kepada para Sanhedrin itu. Kalau kita sungguh-sungguh mau memegang Yudaisme yang sejati, maka Yudaisme yang sejati itu adalah iman Kristen. Iman Kristen itulah yang menjadi klimaks, di mana Kristus yang menjadi puncak dari penggenapan dari seluruh apa yang dipaparkan di dalam perjanjian lama. Sehingga jika agama Yahudi atau Yudaisme yang dipegang oleh para Sanhedrin itu ingin betul-betul sampai kepada intisari dari keyakinannya, tetapi mereka menolak Kristus, maka mereka kehilangan jantung dari Yudaisme itu. Justru penggenapannya itu adalah ketika Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus. Maka Stefanus menegur mereka dengan keras. Sebuah teguran yang keras akan kekerasan hati Sanhedrin yang menolak kebenaran yang sudah begitu jelas dipaparkan dengan gamblang di depan mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa reaksi Sanhedrin setelah mendengar pemaparan dari Stefanus? Mulai dari eksordium, lalu mulai dari narasio, ada transisi yang berbicara tentang Musa, lalu argumentasi yang begitu jelas dan begitu kuat, lalu kesimpulan yang meyakinkan. Apakah mereka menerima apa yang Stefanus paparkan? Tidak. Sanhedrin menyambut kebenaran itu dengan gertakan gigi. Mereka marah kepada Stefanus. Dan mereka menyeret Stefanus. Mereka membunuh dia, mereka merajam Stefanus dengan batu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jikalau kebenaran ini sudah begitu jelas dipaparkan di depan mata para Sanhedrin, apa yang membuat mereka tidak mau menerimanya? Apakah kuasa dan jabatan rohani? Mereka merasa benar di hadapan Tuhan. Mereka merasa mereka lah yang paling righteous, diterima oleh Allah oleh karena kebenaran mereka sendiri. Apakah mungkin karena kepentingan politik dan ekonomi, di mana cash flow, uang yang mengalir dari rakyat jelata masuk ke bait Allah, masuk ke kas bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak alasan di sini. Berbagai macam rupa-rupa kepentingan yang membuat Sanhedrin itu akhirnya tidak bisa menerima kebenaran itu. Saudara, waktu kita melihat Sanhedrin ini, kita membaca kisah ini, kita merasa kesal dengan Sanhedrin ini. Mengapa sudah begitu jelas dipaparkan di depan mata, kok tidak mau terima?
Mengapa sudah begitu jelas ada kasih karunia Tuhan yang menegur mereka, yang mengingatkan mereka. Kenapa mereka tidak mau terima? Saudara, sebelum kita menghakimi mereka, mari kita memeriksa hati kita terlebih dahulu. Sebab di dalam perenungan ini, saudara, Sanhedrin di Yerusalem itu memang berbahaya. Memang mereka akhirnya menyebabkan kematian Stefanus. Tetapi Sanhedrin yang lebih berbahaya adalah Sanhedrin yang ada di dalam hati kita. Bagaimana bisa ada Sanhedrin di dalam hati saya, Pak Yudi? Bagaimana muat? Begitu ya. Saudara, mungkin secara fisik Sanhedrinnya tidak masuk di dalam hati kita. Tetapi Sanhedrin kecil yang masuk di dalam pikiran dan perasaan kita. Yang muncul di dalam kalimat-kalimat ketika kita berkata, aku selalu benar, kamu yang selalu salah. Saudara, itu adalah sikap Sanhedrin yang tidak mau menerima koreksi dari Tuhan. Atau mungkin kita pernah berkata, pantang bagiku berkata maaf. Kenapa? Sebab kamu yang salah, aku tidak salah. Saudara, itu adalah sikap Sanhedrin. Atau mungkin kita juga memperlakukan sesama kita sebagai alat untuk melanggengkan posisi di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Sama seperti para Sanhedrin, itu juga menggunakan orang-orang tertentu atau kuasa-kuasa tertentu yang ada pada saat itu semata-mata untuk melanggengkan posisi mereka. Bahkan mereka rela menjual dan membunuh Tuhan Yesus. Atau mungkin kita membunuh sesama kita dengan kata-kata. Tanpa sadar kita mengucapkan kata-kata yang kasar, yang menyakiti mereka. Kita tidak seperti Sanhedrin yang membunuh Stefanus secara fisik. Tetapi Sanhedrin kecil di dalam hati itu. Itu membunuh hati, itu membunuh pengharapan sesama kita. Itu membunuh perasaan sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jikalau ada di antara kita yang demikian. Kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan hal itu kepada kita. Mari sampaikan permohonan maaf kepada sesama kita. Kepada istri kita, kepada suami kita, atau mungkin kepada anggota keluarga kita, kolega atau teman. Jangan biarkan Sanhedrin itu berkuasa di dalam hati kita dan memakan lebih banyak korban lagi. Saudara, itu adalah teladan negatif dari kebenaran. Tuhan juga memberikan kepada kita teladan yang positif. Teladan yang positif adalah Stefanus. Stefanus seperti yang ada di dalam layar kaca. Dia berdiri sendirian. Dikerumuni oleh Sanhedrin yang merasa benar dan tahu segala sesuatu. Tetapi tidak mau untuk menerima kebenaran. Tetapi Stefanus, dia tetap berdiri teguh di atas kebenaran. Walaupun dia berdiri sendiri. Dia dituduh hal-hal yang jahat. Tapi dia tetap menyatakan yang benar. Dan Stefanus ini, dia bukan hanya menguasai firman Tuhan. Seperti yang terurai dari pembelaannya. Dia menguasai sejarah dari perjanjian lama. Dia memiliki hikmat dari firman Tuhan. Tetapi yang penting, yang lebih penting daripada itu adalah firman Tuhan menguasai hidupnya. Stefanus bukan hanya tahu tentang kebenaran. Tetapi menghidupi kebenaran itu. Bahkan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita merenungkan bagaimana Stefanus ini hidup. Ketika kita merenungkan bagaimana Stefanus ini menghadapi tuduhan-tuduhan atas dirinya. Tapi dia tetap teguh, tetap tenang menyatakan apa yang benar. Tidakkah kita teringat dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, Mesias itu. Tuhan yang kita sembah. Dia adalah kebenaran. Bahkan Yohanes pasal 1 ayat 14 itu berkata. Firman itu, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berkemah di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita hidup di dalam Yesus Kristus. Kita terus berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Maka kita menghidupi kebenaran. Seturut dengan pengajaran Tuhan Yesus. Seturut dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita hidupi kebenaran Tuhan. Kita hidupi kebenaran Tuhan di dalam relasi pernikahan kita. Kita hidupi kebenaran Tuhan di dalam parenting kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita. Menghidupi kebenaran firman Tuhan bahkan membagikannya kepada anak-anak kita. Mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam bisnis kita. Etika-etika yang kita ambil. Keputusan-keputusan yang kita ambil. Biar itu mencerminkan kebenaran Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan kita. Justru kadang-kadang ini yang menjadi teguran bagi gereja Tuhan. Atau orang-orang yang melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memancarkan Kristus? Apakah sungguh Kristus sang kebenaran itu? Yang menjadi sentral, jantung dari pelayanan kita. Sehingga orang yang melihat kita, mereka melihat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hal seperti ini tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kadang-kadang kita sudah setia berusaha melakukan kebenaran. Kita minta maaf kalau kita salah. Bahkan kita mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita atau kepada pasangan kita. Tetap kita mendapatkan reaksi atau respon yang negatif dari dia mungkin. Atau dengan kolega kita berusaha bekerja dengan baik, dengan integritas. Tetap kita mendapatkan sikap yang tidak baik dari kolega atau dari sesama kita. Sebab kebenaran bukan sesuatu yang bisa diterima dengan mudah di dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi ini berita baiknya, Bapak Ibu Saudara. Di mata Allah, Allah menghormati. Dan Allah menghormati orang-orang yang melakukan kebenaran. Begitu juga Allah menghormati Stefanus. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul yang ke-7, pasal yang ke-7, ayat 55 sampai 56 di sana dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di penghujung kehidupannya. Ketika di mata manusia Stefanus itu seperti seorang yang gagal. A failure. Seorang yang dicemooh, seorang yang dirajam, seorang yang gagal. Seorang yang seolah-olah tidak masuk hitungan di dalam masyarakat. Tetapi dia menatap ke atas. Dia menatap wajah Tuhan. Saudara, mengapa di sana dikatakan dia melihat Yesus berdiri? Kenapa tidak Yesus duduk saja di sebelah kanan Allah? Saudara, apakah kita pernah hadir dalam satu pentas, begitu ya, pentas musik atau pentas konser, gitu, atau orkestra, begitu kita menonton satu penampilan yang begitu luar biasa, baik sekali, atau kita mendengarkan satu pidato yang begitu inspiring, begitu baik. Begitu baiknya sehingga di akhir dari pidato, di akhir dari orkestra, di akhir dari penampilan itu, maka orang-orang bukan hanya bertepuk tangan, tetapi mereka berdiri dan bertepuk tangan. Saudara, itu adalah standing ovation. Satu respect, satu penghormatan tertinggi yang bisa diberikan kepada orang yang ada di depan itu. Saudara, itulah yang akan Tuhan berikan kepada setiap anaknya yang hidup di dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada Stefanus. Standing ovation dari Allah kepada manusia yang hidup dalam kebenaran. Saudara, inilah pesan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini. Hidup di dalam kebenaran itu tidak selalu mudah. Tetapi jika kita bertekun di dalamnya, itu selalu mendatangkan standing ovation dari Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu pujian yang akan menghantar kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Deborah akan menyanyikan Ku Hidup Bagimu. Saudara, ini membawa kita untuk mengingat bahwa Yesuslah kebenaran. Dan jikalau Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, biarlah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup bagimu. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup menjadi berkat. Biar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.